Profesor Mahfud MD adalah orang yang pada tahun 2009 pada bulan April beliaulah yang mengetok palu mengabulkan uji materi undang-undang dana bagi hasil cukai tembakau yang diajukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dengan sebab ketukan palu itu mulai tahun 2010 sampai tahun ini ratusan miliar dana bagi hasil cukai tembakau dibagi untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi Profesor Mahfud MD itu jelas jasanya untuk NTB, terutama ini warga Lombok Timur, para petani tembakau. Nih relawan Mahfud Guru Bangsa sampaikan kepada keluarga besar sematon jari kita, para petani tembakau, bahwa dana bagi hasil untuk pengembangan tembakau kita, untuk pengembangan komunitas masyarakat petani tembakau, pengembangan kualitas, untuk ada bantuan-bantuan dari daerah, dan banyak sekali program yang terkait dengan dana bagi hasil cukai tembakau itu dapat kita peroleh dengan wasilah ketukan palu dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa nasarahu wa ala ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, dan juga sebagai tanda kita sebagai seluruh anak bangsa adalah satu keluarga besar, maka pada kesempatan ini saya dan kita semua menyampaikan selamat merayakan hari Natal untuk saudara-saudara kita umat Kristiani yang merayakannya. Semoga kebaikan dan keberkahan terlimpah kepada kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan ayahanda, sesepuh dan tokoh kita Bapak Kiai Haji As'ad Said Ali, yang juga merupakan pembina nasional dari Mahfud Guru Bangsa. Tepuk tangan untuk beliau. Datangnya beliau ke Lombok ini suatu hal yang luar biasa. Jangan kira ya bapak-bapak saudara, beliau ini gampang-gampang pergi kemana-mana, enggak. Beliau sangat sibuk. Di Jakarta luar biasa kegiatannya. Karena itu ketika beliau datang, itu adalah penghormatan untuk kita semua. Karena itu Mahfud Guru Bangsa NTB harus bekerja keras dan sukseskan Ganjar Mahfuz, mudah-mudahan menang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Haji Rahmat Hidayat, Ketua PDI Perjuangan NTB yang juga anggota DPR RI, Ibu Ermalena, pimpinan dari DPP P3, Bapak Haji Muzhir, Ketua TPD NTB, Bapak Dr. Imam Marsudi, beliau adalah intelektual dan juga unsur dari TPN juga bersama saya. Yang saya banggakan tentu saja teman-teman, sahabat, anak-anak muda, kader-kader Mahfud Guru Bangsa se-Nusa Tenggara Barat. Demikian pula saya mohon maaf dari Perindo, dari Hanura, dan dari seluruh elemen yang mendukung Ganjar Mahfud. Saya ingin menyampaikan 3 hal saja, pendek-pendek saja. Ini kalau saya 3 hal saja, yang paling suka, kalau orang Lombok bilang paling cemoh itu Pak Rahmat Hidayat itu. Ada 3 hal, ringkas saja. Pertama, saya mau tanya, orang bersih yang mampu membersihkan layak memimpin negeri atau tidak? Orang baik yang memang bisa memperbaiki pantas menjadi pemimpin nasional? Ganjar Mahfud adalah putra bangsa yang baik dan bisa memperbaiki, bersih, dan juga terbukti dalam perkhidmatan beliau di Indonesia, alhamdulillah. Terutama kalau sekarang dalam konteks Mahfud Guru Bangsa, kita tahu semua apa yang dikerjakan oleh Pak Mahfud ketika beliau diberikan amanah di 3 ruang trias politika,
ketika beliau di eksekutif sebagai Menteri Pertahanan dan Menkumham, alhamdulillah tidak pernah ada kebijakan yang memudaratkan, justru kebijakan yang membawa maslahat untuk bangsa. Ketika beliau berada di ranah legislatif sebagai anggota DPR RI, beliau juga ikut melahirkan legislasi-legislasi yang mendukung kemajuan bangsa. Dan ketika beliau berada di ranah yudikatif, menjadi anggota dan ketua Mahkamah Konstitusi, tidak sedikit keputusan beliau yang nyata-nyata membawa kebaikan, kemaslahatan untuk Indonesia. Jadi kalau calon pemimpin itu diuji melalui ranah trias politika, alhamdulillah, putra bangsa yang bernama Mahfud MD lulus ujian summa cum laude dari 3 ranah perkhidmatan itu. Dan ini bukan kampanye kosong. Kita bicara tentang rekam jejak, karena pemimpin itu makhluk historis, bukan makhluk mitos. Pemimpin dalam ranah demokrasi, sistem demokrasi, harus dilihat dari rekam jejaknya. Dia bukan tiba-tiba keluar dari gua. Dia bukan sesuatu yang dimitoskan, tapi dia adalah orang yang setiap langkahnya itu bisa dilihat oleh publik. Rekam jejaknya bisa dinilai. Alhamdulillah, Mahfud MD menurut ukuran manusia kita, ya, karena al-kamalu lillahi wahdah, kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi kalau kita bicara dalam konteks track record, rekam jejak, alhamdulillah, beliau orang bersih yang bisa membersihkan. Ada orang bersih yang tidak bisa membersihkan. Siapa itu? Orang yang mencukupkan diri hanya bersih untuk dirinya. Yang penting dia tidak berbuat salah. Dia diam, dia tidak mau memperbaiki, karena dia tahu pekerjaan memperbaiki itu berat, pasti banyak fitnahnya. Alhamdulillah, Pak Mahfud itu orang baik yang juga memperbaiki. Orang bersih yang juga membersihkan. Karena itu saya tanya sekali lagi, pantas kalau orang bersih yang telah terbukti mampu membersihkan, orang baik yang terbukti mampu memperbaiki, memimpin Indonesia, pantas? Alhamdulillah. Yang kedua, bapak-bapak, nih untuk orang NTB, terutama Batur Lombok. Mana Batur Lombok? Angkat tangan. Yang dari Lombok Timur, Lombok Tengah, angkat tangan. Lombok Barat, Mataram. Nih, supaya tahu Pak Mahfud MD untuk kita, ya. KLU, mana KLU? Alhamdulillah juga dari luar NTB, dari Bima, Sumbawa, Dompu, KSB, alhamdulillah. Nih, saya ingin sampaikan satu hal, ya. Kenapa Pak Mahfud pantas untuk kita dukung? Ada ayat Al-Quran yang menjadi pedoman kita dalam berakhlak. Apa itu? Fa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau engkau diberikan sesuatu yang baik, ada apresiasi yang membawa kebaikan untuk dirimu, maka balaslah yang lebih baik atau paling tidak yang sama. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha. Dan dalam ayat surat Ar-Rahman disebutkan bahwa sesuatu yang baik, ya, bukan ayat yang tadi, tapi dalam surah Ar-Rahman, ya, disebutkan bahwa sesuatu yang baik dibalas dengan kebaikan. Itu prinsip dalam Al-Quran. Bapak-bapak, ibu, Profesor Mahfud MD adalah orang yang pada tahun 2009, pada bulan April, beliaulah yang mengetok palu mengabulkan uji materi undang-undang dana bagi hasil cukai tembakau yang diajukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dengan sebab ketukan palu itu mulai tahun 2010 sampai tahun ini
ratusan miliar dana bagi hasil cukai tembakau dibagi untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi Profesor Mahfud MD itu jelas jasanya untuk NTB, terutama ini warga Lombok Timur, para petani tembakau. Nih relawan Mahfud Guru Bangsa sampaikan kepada keluarga besar sematon jari kita, para petani tembakau, bahwa dana bagi hasil untuk pengembangan tembakau kita, untuk pengembangan komunitas masyarakat petani tembakau, pengembangan kualitas, untuk ada bantuan-bantuan dari daerah, dan banyak sekali program yang terkait dengan dana bagi hasil cukai tembakau, itu dapat kita peroleh dengan wasilah ketukan palu dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Itu konkret, itu sejarah. Jadi sebelum ketuk palu itu, dana bagi hasil hanya diberikan kepada provinsi yang memproduksi cukai tembakau. Siapa itu? Provinsi yang ada pabrik rokoknya. Maka Jawa Timur dapat, Jawa Tengah dapat. Tapi provinsi yang menghasilkan tembakau, bahan baku, tidak dapat. Maka ketika saya diamanahkan oleh Bapak Ibu sebagai gubernur, kami berpikir, apa yang bisa kita lakukan untuk petani tembakau kita? Kita lihat ternyata, dalam undang-undang dana bagi hasil, bagi kami, bagi kita warga NTB, ada ketidakadilan. Kok daerah yang punya pabrik rokok dapat dana bagi hasil, kok daerah penghasil tembakau yang merupakan bahan baku, kalau ada pabrik nggak ada tembakau, bisa jalan nggak? Nggak bisa. Maka kita ajukan uji materi tahun 2009. Pak Prof Mahfud tanpa ragu-ragu mengetuk palu, mengabulkan uji materi, dan di situ jelas disebutkan mulai tahun 2010 daerah-daerah penghasil tembakau wajib untuk mendapatkan dana bagi hasil. Maka kalau melihat ada gedung-gedung di Lombok Tengah, di Lombok Barat, di Lombok Timur, yang di situ ada tempat untuk para petani tembakau kita bermusyawarah setiap menentukan harga. Kemudian juga ada support dari pemerintah daerah, beragam program. Maka itu alhamdulillah wasilahnya adalah ketukan palu dari Profesor Dr. Mahfud MD April 2009. Bahkan bukan hanya daerah yang ada tembakaunya, kabupaten yang tidak menghasilkan tembakau pun itu juga dapat. Maka Bima juga dapat, Kota Mataram, Kota Bima, Kota Sumbawa, Sumbawa Barat, semua dapat. 10 kabupaten kota se-Nusa Tenggara Barat. Bolehlah saya mengajak, sampaikan kepada warga NTB, ini saat kita membalas kebaikan dan jasa dari Profesor Dr. Mahfud MD. Siap Bapak-bapak? Jadi kita bukan hendak mengadakan yang tidak ada, tapi kita menyampaikan fakta yang nyata. Terakhir saya ingin sampaikan, ada yang bawa KTP, coba keluarkan KTP-nya semua. Ayo keluarkan KTP-nya semua, relawan kita semua keluarkan KTP. Yuk, yuk angkat KTP-nya semua, angkat KTP semua, angkat KTP semua. Mana KTP-nya? KTP-nya, ayo anak-anak muda yang sudah punya KTP, semua kita angkat KTP. Yuk, angkat KTP kita. Angkat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, satu dari 21 program Ganjar Mahfud itu namanya KTP Sakti. Apa itu KTP Sakti? Dengan satu kartu ini tidak perlu ada kartu lain nantinya. Dengan satu KTP ini, beasiswa, program PKH, bansos berupa beras, kemudian subsidi pupuk, kemudian subsidi solar untuk nelayan, kemudian satu sarjana untuk satu keluarga miskin, dan semua program termasuk 1 juta
rupiah untuk setiap guru ngaji seluruh Indonesia. Itu basisnya adalah KTP ini. Maka sampaikan kepada masyarakat, relawan, sahabat semua, Mahfud Guru Bangsa, sampaikan KTP ini. Siapapun yang punya KTP, insya Allah akan mendukung Ganjar Mahfud. Karena KTP Sakti itu adalah salah satu program. Tidak perlu lagi kita bawa atau kita punya banyak kartu. Cukup satu sebagai anak bangsa. Insya Allah dengan database yang dirapikan sebagaimana yang disampaikan Bapak Ganjar dan Pak Mahfud, seluruh program akan terkonsolidasi datanya dalam satu kartu ini. Ini yang disebut dengan KTP Sakti. Ini bagian Bapak Ibu, bukan sesuatu yang sederhana, tetapi ini bagian yang sangat substantif, bahwa pemerintah itu memang seharusnya menyederhanakan, tidak mempersulit. Pemerintah harus memudahkan, tidak menyusahkan. KTP Sakti adalah simbol dari menyederhanakan birokrasi, menyatukan data, agar seluruh program sosial ekonomi yang menyasar para duafa itu betul-betul sampai kepada yang seharusnya menerima. Ini 3 hal yang dapat saya sampaikan. Jadi bawa KTP Anda dan sampaikan kepada masyarakat nanti, dan itu sistemnya sudah disiapkan. Begitu Ganjar Mahfud memimpin Indonesia, maka satu kartu ini akan bisa menjadi basis data untuk seluruh program bantuan pendidikan, sosial, ekonomi, dan jaring pengaman ekonomi masyarakat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa huwal muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Baik, sekaligus kita tutup dengan berdoa bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tutup pertemuan kita dengan sebaik-baik penutup, yaitu bermohon kepada yang maha kuat, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita berserah kepada Allah yang maha kuat, bersandar kepada yang maha kuat akan menguatkan kita, akan memperkokoh perjuangan kita, akan memudahkan kita mencapai apa yang kita cita-citakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma yassir umurana wa shrah sudurana wa khtim bis solihati amalana. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud. Pesan terakhir saya, semangat kita gotong royong, jadi partai, relawan, dan seluruh masyarakat kita rembak-rembak, bareng-bareng, bersama-sama, bergotong royong, satu sama lain saling menguatkan. Ada kekurangan, kita saling lapis, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Kita bersama-sama bergerak, mudah-mudahan Allah meridhai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.